Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Togas Girsang, kami akan memandu akan acara pada saat ini. Saya Daryl dan saya Monica. Ya, kiranya acara pada saat ini dapat menjadi berkat untuk kita semua tentunya. Dan ya, seperti biasa setiap episode ini memiliki topik-topik yang berbeda, topik-topik yang menarik, yang cocok untuk kita bahas dalam keluarga kita, generasi muda ataupun ya dalam keluarga kita ya. Dan pada saat ini topik yang diangkat ini luar biasa ya, yaitu putus tanpa depresi. Wah, siapa di sini yang dulu pengalaman ya, pernah putus? Saya juga pernah putus dengan mantan istri saya dulu. Dan ya ada depresi-depresinya, mungkin juga ada yang tidak. Nanti kita akan bahas bersama ya dalam acara obsesi kita pada saat ini. Dan narasumber telah memilih ayat tema kita. Terdapat di mana? Terdapat di dalam 2 Korintus pasal 16 ayat 14. Pasal 6 ayat 14 berbunyi, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh dapat menikmati materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Biarlah materi yang akan kami dengar menjadi inspirasi, menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan kami, terutama iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Dan seperti biasa, untuk acara Obsesi Hati, kita akan menyapa dulu akan keluarga Pendeta Kuntaraf yang menjadi narasumber kita tentunya di acara Obsesi Hati. Halo, shalom. Keluarga Pendeta Kuntaraf, apa kabar? Shalom, shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dan pagi dari North Carolina. Selamat pagi. Waduh, luar biasa. Wajah bersinar ya. Iya, betul sekali. Apa kabar keluarga Pendeta Kuntaraf saat ini? Kami masih tetap sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan. Ya, semoga tetap sehat dan bahagia ya. Bersemangat dan terus. dapat menjadi inspirasi, jadi narasumber di acara Obsesi Hati kita pada sini. Oke, dan kalau begitu tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung saja memberikan kesempatan yang indah ini untuk keluarga Pendeta Kuntaraf membagikan akan materinya. Dan kami ingin mengajak ya untuk Ya, teman-teman di rumah, jika ada pertanyaan ya mengenai materi yang akan disampaikan nanti, silakan teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar Facebook atau di YouTube. Ya, oke. Dan saat ini kami memberikan waktu untuk keluarga Pendeta Kuntaraf memberikan materinya. Dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, ini judul ini sebetulnya usulan dari Saudara Leo Sumampo dan Fitri. Rupanya waktu memberikan seminar di satu tempat, kemudian berbicara mengenai hubungan, kalau tidak cocok, putuskan saja. Tetapi katakan bagaimana kalau putuskan bisa depresi. Nah, itulah sebabnya maka kita bahas Presentasi ini. putus tanpa depresi. Ya, sebab umumnya kita pernah putus ya. Catherine pernah putus ya. Pernah juga. Saya juga pernah ya hubungan dengan seseorang, oke. Nah, jadi dalam hal ini kita akan coba lihat ya bagaimana ya supaya kita tidak terjadi hal yang demikian, sebab Alkitab sendiri berkatakan bagaimana gelap dengan terang itu bisa bersatu, jadi lebih bagus putus saja. Nah, sekarang putus cinta dapat membuat depresi, ya apakah benar demikian? Biasanya menimbulkan perasaan negatif. Apakah itu rasa stres dan rasa sedih, depresi. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melewati masa putus cinta tanpa jatuh ke dalam depression. Ya, nah salah satunya adalah dengan mengalihkan perhatian ke hal lain, bersabar dengan proses penyembuhan dan mencari dukungan dari orang lain.
Jangan terus difokuskan pikiran. Pikir-pikir terus ya sampai akhirnya menjadi masalah ya, merugikan kita sendiri. Memang ada berbagai macam dampak putus cinta. Kita dapat mengerti putus cinta tidaklah mudah dan begitu menyakitkan ya. Sebab sudah sama-sama mengasihi kemudian tiba-tiba harus terpisah. Jadi meskipun banyak orang dapat menerima kenyataan dan move on dengan cepat, tapi ada pula yang sampai mengalami depresi. Ya. Jadi berikut ini adalah reaksi putus cinta yang sehat. Misalnya, Ya, marah dan frustrasi, ya, atau terus langsung minum alkohol, ya, supaya tidak rasanya itu adalah yang tidak bebas. sehat ya. Tidak Tapi sehat. yang sehat itu adalah marah, frustasi. Kita dapat mengerti ya, menangis ya, merasa sedih, takut, tidak bisa tidur, insomnia. Kehilangan semangat dan minat dalam beraktivitas. Ini adalah reaksi putus cinta yang sehat. Yang boleh dalam sehat, tetapi ada yang tidak sehat. Ya, apa yang tidak sehat di sini? Ya, merasa sedih, hampa, putus asa, hampir sepanjang hari dan setiap hari. Jadi kurang tidur atau justru terlalu banyak tidur, ya, berat badan menurun, kehilangan nafsu makan, dan sebaliknya justru mengalami peningkatan nafsu makan dan berat badan. Ya, dan sering merasa tidak berharga. Aduh, buat apalah hidup ini? Ya, saya sudah putus, tidak lagi dicintai. Ya. Tidak semangat dalam beraktivitas, jadi maunya tidur-tidur aja. Sulit konsentrasi atau membuat keputusan. Dan muncul pikiran Untuk sampai bunuh diri. Bunuh diri sajalah daripada begini. Jadi inilah yang tidak sehat. Kemudian sering terjadi adalah konsumsi minuman beralkohol ataupun obat-obatan yang mengendalikan akan emosi kita. Supaya pikiran yang sedih, yang sakit itu bisa dihambat ya. Bisa dia nggak terasa dengan minuman alkohol. Oke. Nah, sekarang bagaimana agar jangan depresi? Nah, itulah yang kita perlu belajar bersama-sama ya. Jadi yang pertama adalah refleksi diri. Ya. Pahami bagaimana hubungan dan putus cinta mengajarmu tentang kebutuhanmu dan dirimu sendiri. Hal ini membantu kamu membangun hubungan yang lebih sehat dan di masa depan. Jadi kita evaluasi diri pada waktu setelah putus itu. Jadi ini sangat penting sekali. Rupanya ada kekurangan pada orang lain, ada kekurangan juga pada kita. Jadi kita harus mengadakan suatu refleksi diri. Tetapi kita harus menerima kenyataan. Ya, itu nomor 2 ya. Ya, kita menerima kenyataan bahwa jalinan kasih Anda memang harus berakhir adalah kunci utama untuk move on setelah putus cinta. Memang sulit dan membutuhkan waktu. Namun lebih baik menerima kenyataan dengan lapang dada daripada menyangkal atau menahan emosi Anda. Kemudian jalan yang terbaik adalah move on. Ya, sebab dunia itu tidak sedaun kelor. Ya, tidak sempit seperti daun kelor. Iya. Jadi itu penting sekali untuk menerima kenyataan ini ya. Kemudian kita harus punya ada waktu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ya. Beberapa orang tidak bermasalah dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari setelah mengalami putus cinta. Namun, jika Anda belum merasa siap untuk melanjutkan aktivitas secara normal, nah luangkanlah waktu untuk menenangkan diri. Carilah tempat yang membuat Anda nyaman dan luapkan isi hati Anda sebagai salah satu cara melewati masa putus cinta. Jadi berada di tengah alam misalnya atau berada di taman melihat bahwa ternyata ya ciptaan Tuhan itu indah sekali ya. Kalau burung-burung itu berharga di hadapan Tuhan, kita pun berharga di hadapan Tuhan. Kenapa kita merasa bahwa kita tidak berharga oleh sebab kita baru saja putus cinta? Jadi luangkan waktu untuk diri sendiri. Ya. Kemudian kita pun harus jaga jarak dalam banyak hal. Ya. Jangan tergoda dengan keinginan untuk menelepon atau mengirim pesan kepada sang mantan. Hindari pula mencari tahu tentang dia, baik melalui media sosial, kontak telepon, pesan teks maupun surat elektronik. Sebab kalau kita tetap lagi lihat di Facebook atau apa, itu tergoda lagi kembali. Iya, tergoda dalam arti itu ikut menyakitkan. So, apalagi kalau kita yang diputuskan, kita berusaha ya, tetapi ya ternyata kalau dia sudah tidak mau dan kita tahu ada masalah prinsipil yang menyebabkan kita tidak bisa meneruskan hubungan tersebut, ya maka kita harus menjaga jarak, ya. Iya. Kemudian kalau bisa jangan membicarakannya. Ya. Jangan membicarakannya semua hal tentang mantan dengan teman mungkin menjadi salah satu cara untuk meluapkan emosi. Sebab kadang-kadang marah
Jadi wah terus ngomong jelek-jelekin ya. Jelek-jelekan orang tersebut itu ya merugikan kita sendiri ya. Namun cobalah untuk tidak membahas apapun lagi tentang dia. Alihkan pembahasan ke topik menarik lainnya ketika Anda sedang bersama teman-teman. Kan bukan hanya dia saja yang harus kita bicarakan. Banyak Mungkin lagi. ada banyak orang yang lebih cocok ya dengan Anda ya. Jadi dalam hal ini tidak perlu saling menyalahkan ya. Oh gara-gara dia ini begini atau gara-gara keluarganya, oleh gara-gara teman ini ya. Tak perlu menyalahkan ya. Lebih baik terima kenyataan dan alihkan perhatian pada hal-hal yang bersifat positif ya. Itu yang harus kita tinggalkan ya. Kemudian kita lihat anjuran yang ke-7 adalah belajar dari pengalaman ya. Putus cinta bisa mengajarkan Anda tentang bagaimana perilaku yang baik dan tidak baik dalam suatu hubungan. Jadi apa yang menyebabkan Anda memutuskan atau Anda diputuskan ya. Jadi kita bisa belajar mana yang baiknya ya. Apa yang harus bisa apa yang menyebabkan putus cinta, hal apa saja yang seharusnya dilakukan dalam suatu hubungan ya. Jadi mungkin orang tua tidak senang kepada Anda. Kenapa? Sebab Anda kalau keluar itu pulangnya malam sekali ya. Jadi Anda dicurigai dan sebagainya. Jadi harus kita belajar dari pengalaman ini supaya kita jangan mengalami masalah yang sama ya. pada hubungan berikutnya. Kemudian kita lihat yang ke-8, langkah yang ke-8, bayangkan bahagia tanpa adanya si dia. Tanpa rupanya Anda bisa bahagia sekali. Misalnya fokuskan pada diri sendiri dan buat Anda sibuk seperti merawat diri ke salon, tampil dan potongan rambut baru, menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarga, melakukan hobi yang diminati. Ayo main Mexican Train misalnya. Menjadi sukarelawan di suatu tempat itu membuat kita jadi tetap sibuk. Jadi tidak dan kita dibutuhkan oleh orang lain ya. Mengikuti kursus tertentu ya, sibuk sekali. Jadi nggak terpikir tidak terpikir lagi tentang si dia. Kemudian dan kita bisa rehat sebentar. Jangan buru-buru mencari hubungan baru. Luangkan waktu untuk menyembuhkan luka dan memahami dirimu sendiri sebelum mencoba hubungan baru. Sebab kalau misalnya tergesa-gesa itu sering sekali memilih yang salah lagi. Dan kadang-kadang Anda mau tunjukkan bahwa Anda masih tetap laku. Dan sebarangan saja tidak memilih atau hanya untuk kompensasi saja. Dan Anda tidak dapatkan orang yang tepat. Dan alihkan perhatian. Misalnya lakukan aktivitas yang menyenangkan seperti aktivitas membaca buku, mendengarkan musik, melakukan olahraga. Ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Jadi sangat baik ya. Jadi Anda dapatkan satu hal yang disegarkan ya. Kemudian kadang-kadang perlu menonaktifkan media sosial ya. Hindari melihat media sosial, terutama postingan mantan kekasih atau temannya. Hal ini dapat membuatmu merasa lebih sakit dan sulit untuk move on. Jadi jangan dilihat-lihat supaya kita gampang untuk move on. Kalau misalnya lihat kemudian ternyata sang mantan sudah bersama dengan orang yang baru, membuat Anda sakit sekali. Jadi ini adalah hal yang akan menambahnya parahnya sakit ya, depresinya bisa timbul. Jadi lebih bagus menonaktifkan media sosial. Kemudian cari tempat bercerita. Bicara dengan teman, keluarga, atau konselor dapat membantu kamu mengatasi perasaan sedih dan stres. Jangan takut mencari bantuan jika kamu merasa tidak mampu mengatasinya sendiri. Jadi bercerita dan sebagainya, kemudian dalam kesibukan di gereja, apalagi dan sebagainya ataupun pekerjaan, maka itu dapat makin lama makin menyembuhkan. Dan usahakan jangan sendirian. Jangan menyepi. Jangan alone ya. Sebab dengan kalau sendirian kita sudah mulai kita pikir-pikir yang mantan yang pacar kita itu. Jadi kita menghadapi masalah putus cinta itu harus selalu aktif berinteraksi dengan orang lain, terutama teman yang mendukung dan membantu Anda merasa lebih baik Sebab kami ingat ada seorang yang putus ini adalah satu kampus di Michigan
Kemudian Oh, waktu itu kami di Singapura, tapi kami dapatkan berita sebab orang tuanya di Singapura dan aduh kasihan ternyata sekali. aduh oleh Sapudus itu yang depresi, akhirnya dia gantung diri ya. Iya. Padahal Jadi sudah dijaga-jaga terus supaya jaga-jaga ya. jangan dia sendirian. Iya. Jadi slip satu kali aja tidak dijaga, dia terus langsung gantung Iya. diri. Sedih, sangat sedih. Jadi jangan menyendiri, Hmm. oke? Ya, Kemudian ya. gunakan aktivitas fisik, Ya, ya. lakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau berjalan-jalan. Hal ini dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Ini penting supaya kita jangan selalu merasa down, ya, merasa Iya. rendah, merasa depresi dan sebagainya. Dan kalau bisa ya berolahraga di bawah sinar matahari. Sinar matahari itu menolong kita ya Iya. untuk mengeluarkan akan hormon-hormon yang dapat handle kita punya stres, oke? Kemudian Bersabar. bersabar, ya. Proses penyembuhan setelah putus cinta membutuhkan waktu. Kita dapat mengerti itu. Jangan terpaku pada jangka waktu tertentu dan bersabarlah dengan Prosesnya. prosesnya, Ya. ya. Kemudian yang ke-16, kita mencintai diri sendiri. Ya. Ingat bahwa kamu berharga dan pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jangan biarkan putus cinta merusak rasa cinta diri sendiri. Jadi Dan Anda akan merasa heran masih ada orang yang lebih baik daripada orang tersebut iya, ya. iya. Ada waktu di mana kita merasa, aduh, untung sekali saya tidak menikah dengan orang itu. Tetapi saya bisa menikah dengan istri saya ini. Ya. Ya, betul. Oke. Kemudian coba Kembali untuk kembali bersosialisasi. bersosialisasi. Jangan menyendiri, tapi kita sekarang mau bersosialisasi, berkumpul dengan teman, mengunjungi tempat baru, menghadiri acara seperti pernikahan atau seminar, bisa membuka peluang Anda untuk mengenal orang baru, bahkan tambatan hati yang baru. Ya, selain itu, mencurahkan isi hati kepada teman atau keluarga juga dapat membantu Anda merasa lebih baik. Namun sebisa mungkin hindarilah pergi ke acara di mana Anda bisa bertemu dengan teman atau dengan mantannya. Itu jangan, it's a no-no. Jangan dulu ya, Iya. kecuali masing-masing sudah punya pasangan dan sebagainya. Oke. Iya. Jadi bersosialisasi adalah sangat penting sekali ya daripada menyendiri. Usahakan untuk bersikap baik ya. Putus cinta memang membuat emosi tidak stabil. Namun jangan sampai Anda melampiaskannya kepada orang lain yang Enggak tidak bersalah ya. Kasihan. Jadi kadang-kadang jadi adik kita, jadi kita sedang marah kesal, akhirnya kita pukul sama adik kita ya, Jadi atau tendang anjing. ya, itu reaksi displacement yang tidak bisa dianjurkan sama sekali ya. Displace kemarahan kita kepada orang lain nanti menyebabkan persoalan yang baru. Usahakan untuk selalu mengontrol emosi dan bersikap baik kepada orang di sekitar. Dukungan orang sekitar justru dapat membantu Anda dalam masa putus ini. Oke, kemudian berprasangka buruk ya, artinya hindarkan untuk berprasangka buruk. Kemudian tidak semua pria dan wanita yang Anda temui sama seperti orang yang membuat Anda putus cinta. Kita tahu bahwa ada orang yang Lebih baik, ya. Sadari bahwa hubungan Anda sebelumnya kandas karena suatu alasan. Ya. Jadi buka pikiran lebih luas dan berpikirlah tentang hubungan yang berbeda bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan berprasangka ya. Ya. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk pulih setelah putus cinta, ya. Jadi lakukanlah hal positif yang membuat Anda senang dan berikan diri Anda waktu untuk pulih, ya. Iya, seperti misalnya sebagai relawan melakukan suatu tindakan yang positif dan sebagainya. Ya, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah setelah putus cinta adalah tetap berpikir dan bersikap positif. Nah, ini kemudian yang ke-20, yang Kalau terakhir. tidak bisa selesai, Kalau masih tetap depresi, ya, maka langkah yang terakhir yang ke-20 adalah kita harus meminta bantuan profesional, ya. Penting untuk diingat, jika kamu merasa gejala depresi semakin parah, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Counselor atau psikologis dapat membantu ya kamu mengatasi masalah dan menemukan cara untuk melewati masa putus cinta dengan sehat. Dan di atas segalanya, ya, tetap berdoa dan bergantung kepada Tuhan ya. Tuhan mempunyai rencana bagi masing-masing kita, termasuk kepada Anda yang mungkin sedang putus atau rasa mau depresi. Tetapi dengan berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan, iman ya,
dan kesegaran rohani, dan kita boleh menghadapi masa depan. We can move on, Ya. maju lagi Tapi dengan pimpinan Tuhan. dan pimpinan Tuhan. Dan Anda satu waktu akan merasa bahwa yang baiknya syukurlah tidak dengan orang itu, Iya. tetapi saya senang dengan yang sekarang ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pelajaran ini dapat menolong kepada pemirsa yang berbahagia supaya tahu bagaimana mengatasinya jikalau terjadi putus cinta. Ya, itu dia ya, luar biasa. Di slide yang terakhir tadi tetap berdoa dan bergantung pada Tuhan. Betul. Jangan gantung diri malah ya. Gantung pada Tuhan, betul. Waktu Monik putus gimana? Untung ada teman-teman sih. Oh, ada teman-teman. Iya. Ya, betul. Untung sesuai dengan materi tadi. Jangan sampai sendiri. Jangan sampai menyendiri. Oke. Jadi usahakan bareng teman-teman terus. Sama dengan materi ya, luar biasa. Oke, nah nanti kita akan kembali lagi di segmen 2. Kita akan mengikuti ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman ya, yang sudah diwawancarai oleh tim Hope Channel Indonesia. Tapi kita lihat dulu yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan saat ini kita masuk dalam segmen kedua, yaitu kita akan melihat ya video singkat mengenai tanggapan dari teman-teman kita akan materi yang kita telah dengar ini. Ya, oke. Jadi ada pertanyaannya di sini. Apa pengalaman putus cinta yang Anda alami? Oke, mari kita lihat jawaban-jawaban dari teman-teman. Mungkin yang pertama tadi A, kurang tidur aja. Alasannya mungkin kepikiran kali ya. Pikiran overthinking. Akhirnya setelah itu olahraga paginya. Gitu. Yang A, lebih banyak tidur sih sebenarnya, supaya cepat lupa aja. Dari A sampai C mungkin pernah merasakan itu. Cuma ya udah nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak ternyata hidup itu ya udahlah harus dijalanin gitu kan. Jadi tapi pernah ngalamin itu semua. Kayaknya kalau putus cinta lebih ke A sih. Jadi kurang tidur atau terlalu banyak tidur jadinya. Ya karena pertama kurang tidur awal-awal kan kepikiran, jadi susah. Tapi lama-lama mau berusaha menghilangkan pikiran itu jadinya dibalas dengan banyak tidur gitu. Ya, Lucu-lucu itu dia. ya. Betul. Luar biasa, ada beberapa jawaban ya. Bahkan ada yang merasakan kayak semuanya udah dia pernah rasakan ya. Iya. Dari kurang tidur, berat badan menurun. Bahkan kepikir untuk bunuh diri. Wah. Waduh, sayang sekali dong. Jangan. Nah ini, tapi kebanyakan tadi aku lihat banyak yang kurang tidur. Betul. Karena kepikiran. Nah kalau dari keluarga Pendeta Guntara kira-kira gimana sih mau menghadapi ini kalau yang kayak kepikiran gitu loh, jadinya ke bawah nggak bisa tidur karena kayak semakin mau saya mau melupakan justru Semakin teringat gitu kan, semakin dipikir. semakin dipikirkan.
Ya, memang dengan senja tidak mau tidak mau ya Kita harus terpikir. akan selalu Iya. terpikirkan ya kenapa ini terjadi dan sebagainya ya. Tetapi kembali melalui doa dan mungkin inilah rencana yang terbaik ya. Kemudian coba melakukan suatu kesibukan yang lain yaitu dengan olahraga ataupun juga tindakan relawan atau baca buku dan sebagainya, maka makin lama akan ada satu proses penyembuhan daripada perasaan sakit tersebut. Oke, jadi at least ada activity kali ya, mungkin kalau kita memang betul ya, kalau kita olahraga ya secara fisikal tubuh agak capek ya, mudah-mudahan malamnya mungkin bisa Justru enak tidur, enak. betul. Iya, heeh. Tidur. Betul. Oke, terima kasih untuk tipsnya. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang paling sulit kamu hadapi saat mengalami putus cinta? Wow, apa Kita ya? dengerin ya dari Kita teman-teman lihat. berikut ini. Yang paling sulit itu adalah menerima suasana yang baru. Biasanya kalau capek ada teman cerita, ketika putus itu semuanya harus jalan sendiri. Melupakannya mungkin ya, apalagi yang kalau punya hubungan bertahun-tahun gitu, kayak oh ternyata selama bertahun-tahun itu sia-sia, jadi kayak mikirin gitu. Terus cara melupakan momen-momen yang pernah dilalui bersama sih gitu, itu yang paling susah. Atau kalau biasanya mungkin teleponan, video call, terus tiba-tiba udah nggak ada lagi tuh, kayak bener-bener langsung semuanya terselesaikan dengan begitu cepat gitu, paling itu sih. Sebenarnya untuk ini sih, karena kan udah ada rutinitasnya. Jadi untuk punya rutinitas baru itu yang kadang susah. Mungkin ngelupain lah, pasti ngelupain si ceweknya gitu. Nah, itu dia ya. Memang hal yang paling sulit dihadapi saat mengalami putus cinta. Kayaknya polanya hampir bersama juga ya. Kayak mau melupakan itu, kayak udah ada rutinitas biasanya sebelum tidur, Mungkin video call dulu kali atau apa. Sekarang ya tinggal foto video sendiri aja atau gimana. Itu hal yang mungkin agak sulit untuk dilupakan. Transisinya kali ya. iya betul. Karena masih denial ya. Keadaan masih baru, masih jadian, tapi sekarang sudah putus, semua sudah berubah. Aktivitas yang dulunya mungkin dilakukan bersama, sekarang sudah tidak lagi. Itu yang mungkin tadi berdasarkan teman-teman, itu yang paling sulit dihadapi. Oke, yang selanjutnya nih, ada pertanyaan yang ketiga, saya bacakan ya. Pernahkah kamu merasa ingin balas dendam dan membuat atau membuat mantan menyesal? Waduh, ini setelah putus hal yang dilakukan, apakah termasuk? Mari kita lihat bersama. Balas dendam enggak, tapi kalau mau bikin mantan menyesal sih sering ya. Kayak semoga dia merasakan apa yang aku rasain, atau dia nggak akan bahagia atau gimana lah, pokoknya pernah ada kepikiran kayak gitu. Tapi setelah kesini jadi ya udahlah gitu, mungkin bukan jodohnya, atau ya udah mungkin dia nggak baik buat aku gitu. Kalau balas dendam mungkin belum ya, tapi mantan menyesal lebih ke kayak ada hal-hal yang nggak aku mengerti, supaya semoga dia rasain lah apa yang dia pernah bikin. Tuh. Untuk itu pasti pernah, mungkin waktu dulu ngerasa pengen langsung punya pacar gitu sebelum dia. Gak pernah, karena putus cinta itu adalah bagian daripada proses kita bertumbuh. Ya, seru banget ya. Kayaknya curahan hatinya mereka banyak ini tadi. asli. Balas dendam katanya enggak, tapi yang penting bikin mantan menyesal, merasakan ya apa yang dirasakan juga ini. Sepertinya beda tipis. Nah, kita ingin bertanya
kepada keluarga pendeta Kuntaraf juga terkait Betul. tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita, dan mungkin bagaimana ya respon kita dengan mantan kita ya. Apakah kita harus memang harusnya dia rasakan juga apa yang saya rasakan, atau baik-baik aja dengan mantan kita, atau bagaimana tanggapan? Ya, sikap-sikap yang dikatakan supaya mau balas dendam atau biarlah dia Tidak tahu bahwa sehat. dia menyesal, itu menunjukkan bahwa itu betul-betul belum betul-betul mencintai. Kalau orang mencintai itu katakan biarlah dia berbahagia. Waduh. Ya. Wih. Jadi mengharapkan kebahagiaan daripada mantan, ya, itu adalah tanda betul-betul mengasihi. Tetapi kalau misalnya mengharapkan supaya dia menyesal ataupun juga ada perasaan dendam, itu lebih banyak kepada mencintai diri sendiri daripada mencintai akan kekasihnya. Ya. Jadi itu justru harus dihindarkan untuk adanya sikap-sikap yang demikian. Ya. Justru kita harus bilang, wah untunglah dia sudah married sekarang. Jadi saya sekarang sudah bebas. Biar dia senang. Jadi gitu. biarlah dia berbahagia, Dia berbahagia. dan Tuhan Iya, punya rencana yang baik untuk Iya. saya. Jadi kita nggak usah usil bilang, oh bagus, senang. Dia sudah married. Ya. Kita dengan orang lain lagi. Iya, oke. Wah, betul super sekali. ya nasihatnya ya. Karena ada juga pernah quotes yang berkata kayak gini, di balik kesuksesan seorang lelaki itu ada penyesalan seorang perempuan gitu. Iya. Karena lagi Bisa dia aja mau ya. tunjukin, menyesalkan kamu nggak jadi dengan saya kayak gitu. Iya, tapi itu betul-betul bisa terjadi. Misalnya ada salah satu presiden Amerika, Oh. dia kontak kepada satu orang, kemudian ternyata dia oleh sebab dia diterima. keluarga miskin, ya, bahkan rumahnya pernah terbakar, kemudian diangkat anak, tetapi dia jatuh cinta kepada anak daripada tuannya yang kaya raya itu, ditolak. Akhirnya jadi presiden ini orang, dia tinggalkan keluarga tersebut, berusaha jadi presiden. Sukses kan? Kemudian bapaknya dan juga perempuan itu menyesal. Kalau tahu bakal jadi presiden, sudah lama lamarannya itu diterima. Wah, oke. Jangan-jangan coachnya ini dari presiden itu kayaknya. Oke. Oke, masih ada satu lagi Ya, ya. satu lagi nih. Iya, kita bacakan. Kita akan tanyakan kepada teman-teman yang melalui video, apakah hal yang paling positif yang kamu dapat setelah mengalami putus cinta? Oke. Turning point-nya hal positif. Hal paling positif itu aku bisa belajar untuk fokus ke diriku sendiri dan punya self love lah, lebih take care diriku sendiri. Mungkin hal positifnya aku lebih tahu bagaimana kurangnya aku dalam berpasangan. Lalu setelah itu dibikin lebih baik lagi ke depannya gitu. Saya bisa belajar bagaimana saya dapat memahami satu sama lain, dan juga ya ada beberapa memoris yang baik yang bisa buat saya bertumbuh saat ini. Itu aja. Yang pasti yang pertama diajarkan artinya penerimaan ya. Penerimaan dalam sebuah hubungan, terus jadi lebih bertumbuh, jadi lebih berpikir lagi lah untuk nggak terlalu pengen memiliki seseorang itu gitu. Paling ya itu sih sisi positifnya, kayak ya udah jadi belajar untuk let go. Waduh. Wah, saya tertarik nih sama teman kita yang terakhir ya. Iya, saran. Iya, let go. Bagaimana belajar untuk Membiarkan. Oh, Itu iya, ada membiarkan. lagunya sih sebenarnya. Ya, dan kalau secara general aku lihat memang banyak jadinya refleksi diri ya. Kalau tadi betul bagaimana setelah Evaluasi putus, diri. evaluasi dan refleksi diri gitu dari teman-temannya. Oke, nah kita pengen tanya ke keluarga Pendeta Kuntaraf juga nih, bagaimana melihat respons dari teman-teman sahabat-sahabat Hope Channel yang telah memberikan komentar tadi. Apa yang paling positif yang kamu dapat mengalami, yang kamu dapat setelah mengalami putus cinta?
Jadi kira-kira apa nih pendeta yang kira-kira kita bisa dapatkan setelah misalnya putus cinta, hal positif apa sih yang bisa kita dapatkan? Masing-masing kita punya pengalaman ya yang berbeda. Tetapi untuk saya sendiri ya, bersyukur ya. Oleh sebab ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk dapatkan orang yang lebih baik ya. Kalau saya tidak putus dengan misalnya pacar yang dulu ya, saya terbayang wah nggak cocok hidup kita. Jadi kita dapatkan yang lebih baik. Jadi saya katakan bersyukur Tuhan sudah mengizinkan kita untuk putus. Ya, itulah yang paling artinya impression yang paling positif saya rasa, bersyukur oleh sebab putus. Ya. Kalau kita harus berterima kasih yang Tuhan telah menuntun kehidupan kita kepada orang yang benar. Jadi kalau saya sendiri saya merasa wah senang sekali sudah tidak sama lagi dengan yang mantan itu. Ya, sebab tidak tidak mempunyai sejalan pikiran yang sama, ya. Dan kemudian berbeda agama dan sebagainya. Jadi berterima kasih yang Tuhan beri. Tetapi ingat sekali lagi, God dependence artinya berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik. Sehingga kita tidak merasa, justru merasa berterima kasih karena sudah putus. Gembira malahan setelah putus. Jadi ada pasti hal di balik itu ya. Nah, saya juga pernah baca dari buku Ellen G. White yang Letters to Young Lovers kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada, ternyata aku baca, ternyata kadang ada setan juga ini dia seperti pingin menyatukan pasangan yang sebenarnya itu mereka nggak cocok itu sebenarnya. Tapi dia pingin mereka ini cocok dan agar supaya ketika mereka berkeluarga, berumah tangga jadinya Kacau. gitu kan. Jadi ternyata mungkin di setiap ada pasangan yang putus mungkin saja memang mungkin nggak cocok ya kali ya, seperti itu ya keluarga pendeta Taraf. Ya, kalau selama untuk dapatkan orang yang lebih cocok. Banyak berdoa, itu yang paling penting. Sebab kita kan lihat orang itu dari luar, tapi Tuhan bisa lihat orang itu di dalam hati mereka bagaimana. Dan hanya Tuhan saja yang bisa memimpin kita mendapatkan orang yang paling cocok. Itu yang paling utama. Jadi sehingga kita nggak merasa memang senang sudah putus. Kalau dia sudah married lagi, aduh lebih senang supaya kita jangan diganggu-ganggu lagi. Ya, ya supaya kita bebas lah, betul-betul nggak usah diganggu-ganggu lagi ya. Kalau mau berusaha untuk kembali lagi ya janganlah. Itu nggak mungkin. Sebab kita sudah pikir matang-matang. Ini saya mesti putuskan. Tidak bisa. Dan akhirnya dengan bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kepada orang yang paling tepat. God dependence, itulah satu-satu kuncinya yang terbaik. Nah, aku satu pertanyaan lagi mungkin. Pernah nggak dari berdasarkan pengalaman hidup, kan sudah sering konseling pranikah, menemukan pasangan-pasangan, mungkin juga pernah dibahas di materi pranikah ya, tapi pernah nggak memiliki pengalaman yang waktu konseling ternyata mereka ini nggak cocok dan akhirnya putus jadinya? Pernah nggak? Tidak lanjut. Iya, tidak lanjut. Pernah nggak menghadapi hal seperti itu? Sampai sekarang ini belum pernah ya. Belum pernah, artinya oleh sebab counseling kemudian akhirnya putus. Ya. Tetapi justru counseling itu menolong untuk sepasang ini, calon pengantin ini untuk dapat lebih mengerti satu sama lain. Ada yang tadinya mau putus, ragu-ragu untuk melangkah, tetapi melalui counseling ternyata akhirnya jadi dia dapat mengerti bahwa saya tidak boleh mengharapkan terlampau banyak. Ya, sebab masing-masing itu punya kelemahan. Jadi kalau begitu saya akan teruskan. Jadi itulah yang terjadi. Ya. Oke, baik, luar biasa. Baiklah, ada pertanyaan lagi ya dari nanti ada pemirsa. Betul, pemirsa yang bertanya, tapi mari kita ikuti iklan berikut ini. Untuk aku, kamu dan kita. Mungkin
Ini yang pernah dialami, tentang segala yang sudah dimiliki, namun diambil dengan tidak meninggalkan sedikit pun untuk dipeluk. Ini tentang membuka hati, menerima untuk mencintai, hingga ditinggalkan dengan tidak meninggalkan sepenggal kata. Tentunya kalian sudah mengetahuinya. Senyuman, rindu, dan semuanya yang terpapar indah seakan sekejap hilang, dan yang hadir hanyalah gambaran buram tentang harapan yang telah sirna. Mungkin ini yang namanya meninggalkan di saat rindu dan sayang berada di atas segalanya. Tentunya aku pernah mendengar dari sekian banyak orang. Namun untuk saat ini benar-benar aku rasa dan begitu menyakitkan. Tuhan sangat mencintai kita. Rindu dan sayangnya itu seperti saat kita merindukan seseorang yang selalu mengisi semangat dalam hari kita. Perih dan sakitnya sama seperti kita yang pernah merasa ditinggalkan di saat rindu dan sayang berada di atas segalanya. Untuk aku, kamu, dan kita, jangan pernah membuat Tuhanmu menangis hanya karena setitik kesalahan yang membuat kamu berpaling dari hadapannya. Untuk aku, kamu, dan kita, jangan pernah membuat Tuhanmu menangis hanya karena kamu ingin menutup egomu. Ingat, kamu adalah biji matanya. Jangan kamu tinggalkan Tuhanmu. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Yeremia 2 ayat 19. Ya, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Oke, pada segmen yang ketiga saat ini kita ada masuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Hope Channel Indonesia. Kami akan bertanya. Oke, langsung saja ini dari Yohana ya, kalau bisa sebutkan namanya. Ini pertanyaan seperti ini. Gimana mau jaga jarak pendeta kalau masih sering bertemu di pelayanan? Apakah tidak usah aktif pelayanan lagi kalau putus? Apalagi semua orang taunya kami pacaran. Nah, kalaupun nggak ketemu langsung, tapi ketemu sama orang yang kenal, pasti teringat lagi karena orang lain. Nah, gimana nih caranya? Mungkin kayak mereka satu choir kayak gitu ya. Iya, atau nggak satu gereja, jangan-jangan ya. Bisa juga. Nah, bagaimana ini? How to deal with this situation? Pelayanan itu adalah sesuatu perkara yang luas, ya. Jadi kalau misalnya akan menjaga jarak, biarlah buat pelayanan di gereja lain, di gereja yang lain atau di tempat yang lain dengan macam kegiatan yang lain. Ya. Jadi banyak pilihan di dalam pelayanan. Oke. Jadi kalau misalnya kembali ya di dalam pelayanan yang sama, ya dengan sendirinya susah untuk menjaga jarak. Selalu teringat terus. Ya. Jadi itulah sebabnya banyak pilihan untuk pelayanan. Jadi pilihlah hal yang tidak menyebabkan Anda bertemu Anda dengan selalu bertemu tetapi bisa menjaga jarak. Ya. Oke, jadi memang harus memilih, ya lebih baik memilih pelayanan yang lain kali ya, daripada tetap berada di. Tapi tetap melayani, jangan putus. Nah, iya, tadi jangan poinnya itu tadi. Ada yang udah putus tapi. Tadi kan dia tanya, jangan apakah saya berhenti melayani? Iya, gitu. tapi harus tetap semangat melayani. Selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi pendeta di sini. Mungkin boleh sebut nama ya. Dari Brother Sinambela. Pendeta, saya rasa dia sudah yang terbaik untuk saya. Tetapi karena perbedaan karakter dan kebiasaan kami, dia ekstrovert, banyak teman, sangat friendly, sedangkan saya introvert, butuh quality time, agak cemburuan. Sehingga kami berakhir putus. Jadi saya susah move on
karena saya rasa dia yang terbaik untuk saya. Tapi mungkin dia tidak berpikir hal yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berubah sesuai keinginan dia? Wah, menarik juga nih ya. Berhubungan sama karakter ya. Karakter nih. Iya. Iya. Kalau ternyata saudara-saudara katakan di sini ada perbedaan karakter dan kebiasaan, ya. Jadi kalau begitu bukan yang terbaik, ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang terbaik adanya kecocokan di dalam banyak hal. Ada seorang yang bernama Profesor Odom beberapa tahun yang lalu tulis buku Guidance for Successful Living, dan salah satu poinnya dikatakan dalam hubungan berpacaran ataupun suami istri kalau boleh semuanya sama. Kecualinya seksnya yang berbeda. Ya. Jadi kalau seksnya berbeda, nah itu adalah lesbian ataupun homoseksual. Tetapi seksnya harus berbeda. Tetapi kalau boleh semuanya sama. Jadi pendidikannya yang sama, sikapnya yang sama, tabiatnya yang sama. Ya, itu lebih bagus. Ya. Jadi lebih banyak persamaan, lebih bagus. Jadi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan itu, artinya Anda masih belum bisa katakan bahwa dia yang terbaik. Jadi mungkin Anda dapatkan seorang yang akan lebih baik daripada dia, ya, gitu. Tapi yang seperti yang kami sudah sampaikan pada obsesi hati presentation yang lalu, ya, kita bisa lihat beberapa presentasi yang lalu dikatakan ada list yang tidak bisa negotiable. Pokoknya mesti seagama, mesti ini apa segala itu semua list yang tidak bisa kita tawar lagi. Ada list yang bisa kita tawar. Nah, kalau dalam hal ini ada juga kita kenal couple yang istrinya extrovert, suaminya introvert. Jadi akhirnya, tapi dia orang saling menyayangi. Jadi akhirnya dikatakan oke, 3 bulan. Jangan ngomong, jangan ketemu, jangan apa. Lihat, apa bisa nggak kita hidup tanpa jumpa satu sama lain. Ternyata 3 bulan itu, waduh, parah sekali. Itu laki-lakinya bilang, nggak bisa hidup saya sama dia. Jadi meskipun perempuannya itu adalah extrovert dan laki-lakinya adalah introvert, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berkeluarga, ya, untuk menikah. Dan sampai sekarang kita lihat, wah, sangat akur satu sama lain, ya. Jadi saling membantu, malahan suaminya itu jadi lebih mau bergaul, nggak mau diam-diam sendiri aja. Jadi itu kalau perbedaan temperamen, ya, itu bisa saling mengisi, ya. Jadi misalnya kalau satu kalau dua-dua kolerik, ya. Oh, itu susah. Wah, justru akan lebih banyak susahnya, ya. Sebab sama-sama bisa, kalau satu marah akan tetap dihantam dengan marah, ya, akan terjadi banyak kemarahan dalam rumah tangga, ya. Tetapi kalau justru seorang itu lebih sabar, jadi kalau misalnya itu berbicara tentang temperamen, ya, tidak selamanya harus sama. Okay. Bisa saling mengisi. Bisa saling mengisi satu sama lain. Ya. Itu bukan sesuatu yang itu adalah negotiable, ya, bukan yang tidak negotiable. Jadi masih bisa ditawar. Masih bisa ditawar. Nah, mudah-mudahan itu akan menolong orang untuk yang menanyakan ini. Oke, itu dia. Wah, panjang banget memang responnya, tapi semoga terjawab akan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Oke. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas saat ini. Dan pada kesempatan ini mungkin keluarga Pendeta Kuntaraf dapat memberikan closing statement di penghujung acara kita saat ini. Dipersilakan. Iya, Tuhan merindukan kita semua untuk berbahagia, ya. Dan dalam hal ini maka sering ada masalah dalam suatu pergaulan, ya. Dan sesuai dengan petunjuk Alkitab bahwa memang agak sukar kalau misalnya gelap itu bersatu dengan terang. Jadi kalau ternyata adanya suatu permasalahan di dalam hal yang prinsipil, yang unnegotiable, ya, maka lebih bagus putus, ya. Tetapi bagaimana caranya supaya jangan depresi? Ya, kita perlu mempunyai langkah-langkah seperti yang dikatakan tadi, ya, yaitu menjaga jarak, kemudian sama-sama ingat, ya, untuk kesibukan yang lain, ya,
dalam sebagai relawan atau dalam pelayanan atau dalam membaca buku dan sebagainya, ya. Kemudian jangan mengisolasi diri, tetapi tetap mempunyai kawan dan sebagainya. Tetapi jangan cepat mengambil keputusan untuk mendekati orang lain seperti seakan-akan dendam dan sebagainya. Itu Tetapi banyak berdoa. ya. Ya. Ada orang yang betul-betul wah kena dendamnya, saya mau kasih tunjuk bahwa saya masih bisa berdapat orang lain. Dalam tempo 3 bulan terus langsung merit, rebound fenomen ya. Tapi akhirnya menyesal. Karena itu hanya untuk Hanya mengangekkan untuk membikin orang bikin orang aneh. ya kecewa atau Untuk apa. Pokoknya saya pun bisa dapat yang lebih untuk bagus. mengejek lah kata Ya, orang ya. tersebut. Tapi akhirnya nggak bertahan. Malahan sampai akhirnya tetap mau cari-cari jalan untuk supaya ketemu, biarpun sudah married masih mau ketemu. Ketemu dengan Ya, mantannya. ya. Ya. Jadi nggak sehat ya. Biarlah sekali lagi biarlah dependence upon God itu Banyak merupakan berdoa dan Tuhan punya rencana yang baik untuk kita masing-masing. Ya, kalau kita cukup sabar menunggu, Tuhan akan berikan yang terbaik. Luar biasa ya. Iya, betul. Kiranya pelajaran pada saat ini dapat menjadi sangat bermanfaat untuk kita, apalagi nih yang mungkin Orang-orang anak-anak muda. ya, orang-orang muda, Betul. keluarganya yang masih dalam pacaran, courtship, dan mungkin bisa saja ada putus, dan kita sudah tahu ya langkah-langkah yang terbaik yang harus diambil. Betul, untuk doa tutup kami minta kesediaan Ibu Kuntaraf untuk berdoa. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami masih mempunyai kesehatan, kami bisa memberikan presentasi pada malam ini. Dan biarlah pelajaran yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi siapa saja pemirsa yang mempunyai persoalan putus, supaya mereka tidak depresi, mereka tetap move on, dan mereka bisa senantiasa bergantung pada Tuhan, karena Tuhan mengetahui siapa yang terbaik untuk pasangan masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf dan Ibu, dan juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi melalui video tadi, dan juga pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan, bahkan yang sudah menonton acara ini. Dan kami juga meminta maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, perilaku, atau kendala teknis yang mungkin tadi terjadi. Iya. Dan kami mengajak untuk tetap saksikan selalu akan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Togas Girsang bersama dengan saya Derol dan saya Monica, dan beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye.